Tujuan pembelajaran analisis wacana. Setelah pembelajaran, peserta didik mampu 1. Memahami konsep teks. 2. Mengidentifikasi keutuhan teks. 3. Menganalisis kohesi dalam teks. 4. Memahami konsep referensi wacana. 5. Menganalisis referensi dalam teks. Yang keenam, memahami substitusi dalam wacana. 7. Memahami realisasi wacana. 8. Menganalisis penggunaan pronomina. 9. Menafsirkan wacana secara konstekstual. Bab 6. Poin-poin penting. Yang pertama, apakah teks itu yang berisi keutuhan, endofora, dan substitusi? Yang kedua, referensi wacana yang berisi referensi dan realisasi wacana. Selanjutnya berisi ungkapan-ungkapan referensial. Yang ketiga, pronomina dalam wacana yang berisi pronomina dan nominal antecedent. Yang selanjutnya, pronomina dan predikat antecedent. Selanjutnya, pronomina dan predikat baru. Dan yang terakhir, menafsirkan referensi pronominal dalam wacana. Sifat referensi dalam teks dan dalam wacana. Pembahasan menyoroti potongan bahasa kecil, terutama ungkapan nominal, sebagai petunjuk memahami wacana, termasuk makna eksplisit, anaforis, dan referensinya. Bab pertama, apakah teks itu? Teks adalah sekelompok kalimat yang terhubung melalui hubungan kohesif. Contoh, Was and Corsic cooking apples, put them into a fireproof dish. Kata them merujuk pada si cooking apples dan memberikan keutuhan pada kedua kalimat tersebut. Masuk pada subbab pertama, yaitu keutuhan. Teks adalah sekelompok kalimat yang terhubung melalui hubungan kohesif. Contoh, Was and Corsic cooking apples, put them into a fireproof dish. Kata them merujuk pada si cooking apples dan memberikan keutuhan pada dua kalimat tersebut. Masuk pada subbab kedua, yaitu endofora. Endofora adalah referensi yang mengarahkan pembaca keluar teks, yaitu dunia nyata. Contoh, ambil itu sambil menunjuk sebuah buku. Kata itu tidak dapat dipahami hanya dari teks. Pembaca atau pendengar harus melihat situasi di luar bahasa, yaitu benda yang sedang ditunjuk. Subbab yang ketiga yaitu substitusi. Substitusi adalah penggantian suatu unsur dalam teks unsur lain untuk menghindari pengulangan, tetapi tetap mempertahankan makna berdasarkan konteks. Contohnya, Was and Corsic apples, put them into. Jadi, kata them menggantikan apples, tetapi sudah dalam kondisi yang diproses. Bab kedua, referensi wacana. Teks ini membahas pergeseran pemahaman mengenai referensi wacana dari pandangan tradisional menuju analisis wacana yang lebih dinamis. Contoh, The King of England, yaitu pendengar memahami siapa yang dimaksud meskipun tidak dijelaskan secara rinci. Subbab pertama, referensi dan realisasi wacana. Realisasi wacana adalah gambaran atau model tentang dunia yang dimiliki seseorang ketika menghasilkan atau memahami suatu wacana, yaitu teks atau tuturan. Model tersebut dibentuk oleh pengalaman, pengetahuan, dan cara pandang individu terhadap dunia. Contohnya, My uncle's coming home from Canada menunjukkan bahwa penutur sudah mengetahui dengan jelas siapa yang dimaksud dengan my uncle, sedangkan pendengar belum. Pendengar hanya mengetahui bahwa orang tersebut adalah paman penutur yang sedang pulang dari Kanada. Masuk pada subbab kedua, ungkapan-ungkapan referensi. Ungkapan referensial adalah ungkapan yang dipakai untuk mengacu pada orang, benda, atau hal tertentu dalam konteks tertentu. Contoh,
My father was a stonemason. Jadi, pada kalimat my father merupakan ungkapan referensial karena mengacu pada orang tertentu, yaitu ayah penutur. Sementara itu, a stonemason bukan digunakan untuk menunjuk orang tertentu, melainkan hanya menjelaskan profesi atau pekerjaan ayah tersebut. Masuk pada bab ketiga, yaitu pronomina dalam wacana. Pronomina digunakan untuk merujuk pada entitas dalam wacana. Mereka sering diucapkan dengan nada rendah dan dianggap sebagai ungkapan referensial. Kurangnya isi pada pronomina menyebabkan tantangan bagi teori referensi, terutama ketika mempertanyakan arti pronomina dalam konteks yang kosong. Analisis wacana fokus pada penggunaan pronomina dan hubungan antara ungkapan nominal penuh dan pronomina, yang disebut sebagai hubungan anteseden. Subbab pertama, pronomina dan nominal anteseden. Sifat referensi dalam teks dan wacana dibahas melalui contoh penggantian kata it dengan my hair. Pandangan umum menyatakan bahwa pronomina merujuk kembali kepada antesedennya atau menggantikan anteseden tersebut. Contoh, it is beautiful my hair. Makna it dipengaruhi oleh kata benda yang dirujuk. Subbab kedua, pronomina dan predikat anteseden. Pronomina dan predikat anteseden adalah konsep yang menjelaskan bahwa penafsiran pronomina dalam kurung kata ganti tidak hanya ditentukan oleh nomina antesedennya, yaitu kata yang dirujuk, tetapi juga dipengaruhi oleh predikat atau tindakan yang menyertai nomina tersebut. Dengan kata lain, pembaca atau pendengar memahami referensi pronomina berdasarkan hubungan antara kata benda dan predikat dalam konteks kalimat. Contoh, even apprentices can make over 20 pounds a week and they don't get much tax taken from that. Artinya, bahkan seorang pekerja magang dapat memperoleh lebih dari 20 pound per minggu, dan mereka tidak dipotong banyak pajak dari penghasilan tersebut. Pada awal kalimat terdapat nomina unapprentice yang berbentuk tunggal. Secara tata bahasa harusnya dapat diganti dengan pronomina he atau she. Akan tetapi, penutur menggunakan pronomina they yang berbentuk jamak. Hal ini terjadi karena predikat can make over 20 pounds a week tidak sedang membahas satu orang magang tertentu, melainkan semua orang yang termasuk dalam kelompok pekerja magang. Oleh karena itu, they dipakai untuk mewakili kelompok secara umum, bukan individu tertentu. Jadi, pemilihan pronomina dipengaruhi oleh makna yang dibangun melalui predikat atau bukan hanya oleh bentuk nomina antesedennya. Selanjutnya, pronomina dan predikat baru. Pronomina dan predikat baru adalah keadaan ketika kata ganti pronomina belum memiliki anteseden yang jelas di awal, tetapi predikat yang menyusul memberi petunjuk sehingga pendengar dapat menebak referennya. Jadi, makna pronomina tidak hanya ditentukan oleh kata sebelumnya, melainkan juga oleh informasi baru dalam predikat. Ini sejalan dengan konsep latar atau baru dalam wacana. Contoh, I have a cousin was very defiant. She can hear Jessie because Jessie speaks too loudly. Yaitu kata si di sini tidak dijelaskan dulu secara langsung siapa orangnya. Namun dari predikat can hear Jessie dan informasi bahwa Jessie berbicara terlalu keras, pembaca menyimpulkan bahwa si adalah sepupu perempuan yang sedang dibicarakan. Predikat baru membantu pembaca menebak referen pronomina. Dan subbab yang terakhir, menafsirkan referensi pronominal dalam wacana.
Menafsirkan referensi pronominal dalam wacana adalah proses menentukan siapa atau apa yang dirujuk oleh pronomina, yaitu kata ganti, seperti he, she, it, atau they. Berdasarkan konteks keseluruhan wacana, bukan hanya berdasarkan kata yang muncul sebelumnya. Pembaca atau pendengar menggunakan informasi tentang topik utama, situasi, dan hubungan antar tokoh untuk memahami referen pronomina. Contoh, in the middle of the page there's square and near the bottom of it there's a number 5 in red. Pada kalimat tersebut terdapat dua kemungkinan acuan untuk pronomina it, yaitu the, page, dan the square. Namun, pendengar lebih cenderung menafsirkan bahwa it mengacu pada the square, karena persegi merupakan objek utama yang sedang dibicarakan. Penafsiran ini dilakukan berdasarkan topik utama dalam wacana, bukan hanya berdasarkan nomina yang paling dekat. Sekian materi dari bab 6 mengenai analisis wacana. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.